Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Prastika Muhti dengan NIM 1901172 dari kelompok 9 sesi A mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dengan anggota kelompok Amay Tasya'alun dan Miftah Nazir. Jadi di sini kelompok kami mengangkat judul Resiliensi pada single mother yang semua anaknya berkebutuhan khusus atau anak ABK. Jadi sebelum masuk, kita harus tahu dulu apa itu resiliensi. Resiliensi dalam bahasa Inggris itu resilience, yang memiliki arti daya lenting atau kemampuan untuk kembali ke dalam bentuk semula. Nah, sedangkan menurut pengertian dari beberapa ahli, salah satunya di sini yaitu menurut Reivich dan Shedd dalam Ifdil dan Taufik tahun 2012, mereka mengatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi dari kejadian yang berat atau masalah yang dialami dalam kehidupan. Sedangkan menurut ahli Grothberg pada tahun 1999, resiliensi merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan bahkan dalam kesengsaraan dalam hidupnya. Jadi, individu memiliki resiliensi yang baik, yaitu seorang individu yang mampu bertahan atau menghadapinya dalam situasi tertekan sekalipun. Mereka akan jauh lebih baik mengatasi rasa trauma yang pernah mereka alami sebelumnya. Nah, kesimpulannya yakni resiliensi merupakan sebuah kemampuan seseorang individu untuk bertahan dalam keadaan sulit di hidupnya, mampu beradaptasi dengan keadaan yang sedang dialaminya, serta kembali ke keadaan sebelumnya, atau bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, mereka mampu mengatasi rasa traumanya itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan judul kami resiliensi pada single mother yang semua anaknya berkebutuhan khusus atau anak ABK, kita juga perlu tahu apa itu anak berkebutuhan khusus atau anak ABK. Menurut Haji Sudarjo, anak berkebutuhan khusus atau anak ABK ialah seorang anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, sangat berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi di sini anak ABK sangat memerlukan pelayanan yang sangat khusus, yang tidak sama dengan pelayanan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya itu menurut Heward, ia berpendapat bahwa anak berkebutuhan khusus atau anak ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Nah, jadi kesimpulannya yakni anak ABK adalah seorang anak yang mempunyai keterbatasan di salah satu kemampuan, baik itu bersifat fisik, contohnya seperti tunarungu, tunanetra, ataupun yang bersifat psikologis, misalnya seperti autism dan ADHD. Per masing-masing anak ABK atau anak berkebutuhan khusus memiliki cara penanganan yang khusus pula, tergantung pada kondisinya. Jadi, tidak semua anak ABK itu diperlakukan sama cara penanganannya. Tentunya memiliki penanganan yang berbeda-beda pula, tergantung pada permasalahan yang dialami. Setiap anak ABK atau anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang sama, yakni kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seperti anak-anak normal lainnya. Dalam merawat anak ABK ini pun atau anak berkebutuhan khusus ini pun tidak sama dengan merawat anak normal pada lainnya, terutama dilakukan oleh single mother. Hal ini tentulah tidak mudah dilakukan oleh seorang single mother. Istilah single mother ini pun diartikan sebagai seorang perempuan tangguh yang menanggung segala beban keluarga sendirian, mulai dari merawat rumah, membesarkan anak-anak, serta menafkahi. Sebagai salah satu fenomena yang tidak dialami oleh semua perempuan, menjadi single mother akan lebih berpotensi untuk memiliki banyak permasalahan yang dihadapi sebagai peranannya sebagai single mother, karena single mother ini merupakan sebuah posisi yang bisa dikatakan tidak mudah untuk dijalani oleh seorang perempuan yang memang tidak memiliki kekuatan fisik dan mental yang hebat. Karena menjadi single mother pun akan lebih banyak, bisa dikatakan berlipat ganda permasalahan yang timbul dibandingkan dengan orang yang dengan jumlah atau unsur keluarga lengkap yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.
berbeda dengan single mother yang hanya terdiri dari seorang ibu dan anak-anaknya. Kemudian, cara mengatasi stres atau rasa cemas bagi single mother dengan anak yang ABK atau anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan cara meningkatkan rasa religiositas dan senantiasa selalu berpikir positif. Percayalah, dengan meningkatkan rasa religiositas, kita akan lebih menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhluk yang bernama manusia itu tidaklah sia-sia. Seperti apapun keadaannya, manusia adalah makhluk yang unik yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Masing-masing anak ABK atau anak berkebutuhan khusus juga memiliki cara penanganan yang khusus pula, tergantung pada kondisinya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.